bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tujuan saya membuat video ini yaitu ingin menjalankan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen bahasa Indonesia saya, yang mana saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Kodrat Mahebolo. Mungkin ada yang bertanya dari mana kata Mahebolo itu diambil. Berhubung saya ini orang Tolaki, suku Tolaki, sehingga nama Mahe diambil dari bahasa Tolaki yaitu Mumahe, yang artinya gagah. Sedangkan Bolo adalah marga saya. Adapun riwayat pendidikan saya TK di umur 5 tahun di PAUD Taskia. Kemudian SD pada umur 6 tahun di SDN 1 Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur. Kemudian SMP saya merantau ke Tanah Bugis, yaitu di MTS Asadia Putra 2 Pusat Sengkang. Kemudian tamat dari MTS, saya lanjut ke PDF Ulia Asadia Putra Sengkang yang kemudian dipindahkan ke Macanang. Lulus dari PDF, saya melanjutkan studi saya di Mahat Ali Asadia Pusat Sengkang, kampus yang tercinta ini. Adapun hal yang ingin saya sampaikan itu akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Untuk salat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Yang kira-kira artinya, Innani ana Allah, sesungguhnya akulah Allah. Di sini Allah memperkenalkan dirinya. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Sehingga kalau kita beriman, yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Bagaimana cara kita menyembah? Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Namun sayangnya teman-teman, pada zaman ini banyak kita lihat saudara-saudara kita yang lalai terhadap salatnya karena sibuk dengan urusan dunia. Mereka sibuk bekerja mencari rezeki, tetapi mereka lupa siapa yang memberikan rezeki itu. Padahal kalau kita bertanya kepada mereka apa hukum sholat, mereka jawab wajib. Mereka tahu ancaman-ancaman Allah bagi orang-orang yang meninggalkan sholatnya. Tapi tetap saja mereka masih melalaikan sholatnya. Padahal banyak sekali firman-firman Allah dalam Al-Quran yang membahas tentang ancaman-ancaman. Di antaranya pada surah yang sudah sering sekali kita baca, atau sudah sering sekali kita dengar, yaitu Al-Ma'un. Ayat 4-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Yang kira-kira artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa? Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ulama menjelaskan bahwa orang yang lalai saja dalam sholatnya itu sudah dikatakan celaka. Apalagi dengan orang yang sudah sengaja meninggalkan sholat itu. Timbul pertanyaan, kira-kira apa yang membuat saudara-saudara kita lalai terhadap sholatnya?
Jawabannya yaitu karena kurangnya keimanan di dalam hati dan kurangnya ilmu agama yang memotivasi dirinya untuk menjaga salatnya dengan baik. Sehingga saya akan mengangkat satu materi tentang keutamaan bagi orang-orang menjaga salatnya. Dalam kitab Az-Zawajir yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami, beliau menjelaskan dalam kitabnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man hafaza 'ala sholati, barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, akrimahullahu bi khamsin khisalin, maka Allah akan memuliakannya dengan 5 macam atau 5 hal. Yaitu yang pertama, yurfa'u anhu bikul aish, dihindarkan dari kesempitan hidup. Jadi orang yang menjaga sholatnya dihindarkan dari kesempitan hidup, maksudnya dari kemiskinan jiwa. Mungkin kita lihat seseorang itu adalah orang yang kurang mampu. Tapi kalau kita bertanya kepada dia, apakah kamu mensyukuri hidupmu? Maka ia akan menjawab dengan tegas, dengan entengnya, Alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena ia menjaga salatnya dengan baik, sehingga Allah menghindarkannya dari kemiskinan hidup selama di muka bumi ini. Yang kedua, wa'adabul kubri, dihindarkan dari azab kubur. Seperti yang kita yakini, bahwa kullu nafsin da'ikatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka beruntungnya bagi orang-orang yang menjaga salatnya dengan baik, ia tidak akan merasakan yang disebut dengan adab kubur. Pernah suatu ketika, jadi sahabat Utsman bin Affan sedang berjalan-jalan bersama sahabat lainnya. Tetapi pada saat sampai di suatu pekuburan, tiba-tiba sahabat Utsman bin Affan menangis. Sahabat yang lain heran. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Utsman menangis. Maka sahabat bertanya, "Wahai saudaraku, kenapa engkau menangis?" Maka Utsman menjawab, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang selamat dari azab kubur, maka ia akan selamat sampai akhirat. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak selamat dari azab kubur, maka sungguh ia tidak akan selamat sampai akhirat." Yang oleh karena itu hadirin, kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang selamat sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga yaitu wa yu'tihillahu kitabahu biyamini, diberikan kitab amalnya pada tangan kanannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab-kitab tauhid hadirin, yang mana salah satunya itu kitab Tanwirul Qulub. Di situ menjelaskan bahwa kelak di akhirat nanti kita akan diberikan kitab amalan kita semasa hidup di muka bumi ini. Barang siapa yang menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka ia adalah orang-orang yang selamat. Namun sebaliknya, barang siapa yang menerima kitab amalnya dengan tangan kirinya, maka sungguh ia adalah orang-orang yang celaka. Na'udzubillah. Kemudian yang keempat yaitu wa yumaru ala siratikal barq, ia akan menyeberangi jembatan sirat bagaikan secepat cahaya. Dan yang terakhir yaitu wadukhulul jannati bighairi hisab, ia akan masuk ke dalam syurga tanpa melalui hisab. Masya Allah hadirin. Coba kita lihat betapa beruntungnya bagi orang yang menjaga salatnya dengan baik. Ia akan masuk ke dalam syurganya Allah tanpa melalui hisab. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah, yaitu kelak di akhirat nanti, amalan yang paling pertama diperiksa bagi setiap umat manusia yaitu salatnya. Kalau salatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Tetapi sebaliknya, kalau salatnya buruk, maka buruk pula seluruh amalnya. Yang oleh karena itu, marilah kita jadikan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai motivasi bagi kita, pembelajaran bagi kita untuk menjaga salat kita dengan baik. Semoga kelak di akhirat nanti kita termasuk golongan orang-orang yang menjaga salatnya dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.